Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Habib Shafi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Terima kasih buat teman-teman yang like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Tentunya juga yang share dan selalu nonton YouTube Pakar Bola. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini seperti biasa gua akan membahas, ini menarik menurut gua karena gua akan bahas update seputar Barcelona, bagaimana kinerja Xavi, bagaimana positioning Xavi, dan bagaimana Barcelona menjalani match-match untuk pertandingan selanjutnya, pertandingan demi pertandingan. Karena malam ini Barcelona akan berhadapan dengan Osasuna. Wah, jadi Osasuna ini adalah tim yang untuk Barcelona itu susah dikalahkan ya. Sekarang semua tim buat Barcelona susah dikalahkan sih ya. Dan ada pembelian baru gelandang asal Swedia, namanya agak susah, Bergvall namanya. Kita lihat nanti akan seperti apa. Dia udah bergabung dan resmi ke Barcelona. Bahkan Michael Faye, back yang dibeli dari Barcelona, untuk Barcelona itu sempat ditawar oleh Liga Perancis, tapi Barcelona tidak mau mengambil penawaran tersebut, ingin mempermanenkan kontrak Michael Faye. Sementara kondisi klub Inigo Martinez sudah bisa latihan dan fit 100%, bisa dipastikan main. Ya bahkan Barcelona sangat butuh pemain-pemain yang punya jam terbang, yang punya mental seperti ini. Ada juga Joao Felix yang kabarnya keseleo, kecengklak ketika lagi latihan dan sekitar 4 minggu. Ini 4 minggu waktu dan proses penyembuhan, berarti bakal melewati pertandingan lawan Napoli. Tapi syukur-syukur kalau ada keajaiban, Joao Felix ini bisa disembuhkan dengan lebih cepat kalau ada keajaiban. Mungkin kalau Haji Naim ke Barcelona atau ada kretek abal-abal ke Barcelona, itu bisa menyembuhkan Joao Felix gitu kan. Nah, selebihnya kita nonton nanti lawan Osasuna dan gue bakal review lagi. Tapi ini ada yang menarik, ada update terbaru seputar kursi kepelatihan Barcelona. Dan statement-statement Xavi yang gue setuju dan gue sepakat. Xavi ini udah terlalu banyak menjadi kambing hitam Laporta karena kemampuannya sendiri sebenarnya. Tapi Xavi juga harus memanfaatkan momentum ini untuk bersuara dan memproklamirkan kalau ini bukan cuman salah Xavi. Nah, ini seru nih. Jadi seperti gue bilang, Xavi ya udah memang segitu aja, nggak punya jam terbang sebagai pelatih, ya cuma bisa ngelatih Al-Sadd, nggak kuat sama pressure dari Barcelona, spotlight untuk melatih Barcelona itu nggak kuat. Ya Xavi emang segitu, makanya harus dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin, ya mau nggak mau Barcelona akan terus seperti itu. Ini jahatnya Laporta. Nah, tapi sekarang Xavi ini udah mulai mengeluarkan statement-statement bahwa banyak permintaan Xavi yang nggak dikabulin. Nah, seperti apa nanti akan gue bahas. Dan gue awalin dengan kisah sedih seorang legend Barcelona, yaitu Xavi Hernandez, yang bertemu dengan culers, bertemu dengan fans Barcelona. Jadi ini menurut gue cukup sedih. Ini gue sih terharu ya. Jadi ketika Barcelona selesai latihan, itu kan keluar training camp Barca, banyak fans Barcelona di situ yang nunggu. Kalau lu lihat konten-kontennya, kalau lu mungkin yang udah pernah ke Barcelona, Xavi keluar dari training camp bawa mobil, di stop oleh beberapa culers, dan fans Barca ini mengatakan sesuatu hal kepada Xavi. Dibilang, "Xavi, aku rindu dan kangen sama kamu." Karena beredar berita Xavi ini ya akan meninggalkan Barcelona kan. "Xavi, aku kangen dan sayang sama kamu." Lalu Xavi bilang, "Ya saya juga kangen, saya juga cinta sama kamu, tapi kehidupan harus terus berjalan." Dibilang lagi kayak, "Xavi, please jangan tinggalkan Barcelona, karena kami cinta sama Xavi." Terus Xavi bilang, "Ya karena saya juga seorang culers dan saya tahu kondisi Barcelona tidak baik-baik saja, saya mengundurkan diri demi kepentingan Barcelona. Xavi, jangan tinggalkan Barcelona. Saya kangen, saya cinta sama kamu." Xavi juga bilang, "Saya juga cinta dan saya kangen sama kamu, tapi ini harus terjadi." Setelah itu Xavi pergi. Menurut gue ini sangat haru dan menyedihkan.
Karena sebenarnya percakapannya belum selesai. Sebenarnya ketika Safi pergi, Cules mau ngomong, "Safi, saya kangen sama kamu sebagai pemain." Bukan sebagai pelatih. Kalau sebagai pelatih, pergi. Kalah saat lagi. Kalau nggak latih Barcelona B, cari pengalaman lagi baru datang ke Barcelona. Jadi keburu kayak Safinya keburu pergi, padahal dia mau bilang, "Safi, saya kangen sama kamu sebagai pemain, bukan sebagai pelatih." Jadi seperti itu. Nah, kita baca preskon-preskonnya Safi. Ini kita mulai ya, karena sedih juga sebenarnya. Sedihnya bukan Safi nggak bisa ngelatih, itu emang nggak bisa ngelatih. Sedihnya ketika jadi kambing hitam dan ditumbalin sama Laporta. Safi bilang, "Kita harus tahu seluruh fans Barcelona, terutama para fans. Saya sangat terima kasih banyak atas dukungan mereka, juga kepada ruang ganti, Dewan Direksi. Masih belum berakhir, kami inginkan semuanya melakukan yang terbaik." Nah, karena masih mau ngejar Liga Champions, walau di Liga Champions sangat tipis, peluang menang sangat tipis. Safi juga berkomentar, dia bilang, "Kami punya masalah mental dan masalah sepak bola." Banyak masalahnya. "Hal ini menyebabkan performa menurun. Kita harus mengatur diri sendiri." Seperti yang gue bilang, kok bisa squad yang bisa dibilang ada Gundo, ada Lewa, ada Diong, ada Ter Stegen, ada pemain yang banyak mental, tapi tetap kalah. Jawaban dari teman-teman gue, Warlock Spanyol, dia bilang, ya semua cukup memadai sebenarnya untuk Barcelona, tapi ada hal yang sangat penting dalam dunia sepak bola yang Barcelona tidak miliki, yaitu mental. Itu dia. Nah, gimana akhirnya nanti lawan Osasuna? Safi bilang, "Osasuna tangguh dalam bertahan. Mereka harus banyak mencetak gol. Besok kami harus membayarnya dan kami harus bersatu." Gue setuju, karena jangan sampai deh Barcelona ini kebobolan duluan mulu. Kalau lawan klub-klub yang klub tengah ke bawah itu berat banget. Barcelona sekarang kebobolan mulu. Bagaimana Safi tentang mengundurkan diri? Seorang Safi, dia bilang, "Keputusan pengunduran diri ini saya sudah ambil sejak lama. Pekerjaan kami, tidak cukup dihargai." Tuh. Ya, itu sebabnya saya memutuskan untuk hengkang dari awal musim. Begitu Safi mengatakan. Lalu Safi bilang, "Apakah klub itu pers atau fans? Saya pikir secara umum, secara pikir itu, ya, kami tidak cukup dihargai. Hal itu menimbulkan kerusakan sehingga Anda berpikir melakukan apapun atau melakukan kegiatan apapun itu ngerasa tidak dihargai. Kami telah menahan tekanan dan kami telah tiba di salah satu momen tersulit bagi saya untuk tidak melanjutkannya." Jadi ini udah titik terendah mungkin dalam hidup Safi ketika ngelatih Barcelona. Safi bilang, "Kami harus menyamakan 11 poin dengan Girona. Kami punya Liga Champions. Kami bersemangat dan kami harus bersaing." Itu masih diplomatis. "Kami butuh reaksi, lebih bersemangat menghadapi musim ini. Saya memikirkan klub, saya ingin menyelesaikan dengan baik dan memikirkan Barcelona. Deco dan Laporta harus melanjutkan proyek ini. Ini keputusan terbaik untuk semua orang." Nah, Safi juga memberi tanggapan untuk Laporta. Dia berterima kasih pada Laporta, ya pasti. Dengan tangan dan hati saya bersyukur seumur hidup, bahkan masa-masa lebih sulit. Laporta meminta saya untuk melanjutkan. Dia melanjutkan dan meminta kekuatan, minta bantu Safi untuk melatih Barcelona. Tetapi situasi sangat rumit di klub jika saya tidak dihargai dan itu menimbulkan kerusakan, dan itulah mengapa saya mengambil keputusan, kata Safi. Banyak. Ada orang yang tidak memahami keputusan saya hengkang, dimulai dari para pemain. Jadi pemain ngerasa bingung dan kaget Safi pergi. "Saya merasa sangat dicintai dan itu tidak ternilai harganya. Kami telah memutuskan pekerjaan dengan baik dan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Kami telah meletakkan dasar yang sangat baik untuk pelatih yang bisa menggantikan saya selanjutnya." Gitu dia. "Apakah kejam melatih Barcelona? Apakah susah melatih Barcelona?" Kata Safi, "Ya, memang seperti itu. Saya mencoba mengungkapkan apa yang saya rasakan, membuat Anda merasa tidak layak, membuat Safi tidak layak
Mereka membuat Anda seperti layak berbicara mengenai Pep, Ernesto, dan Enrique. Saya tidak tahu. Sekarang saya sudah menjalaninya. Itu tidak dapat dinikmati. Tampaknya Anda mempertaruhkan hidup seperti saat ini gitu lawan Osasuna. Seperti itulah. Safi, mana ya ada pernyataan-pernyataan penting lagi guys? Karena aku pernah baca, oh ini. Dan transfer dalam waktu dekat ini yang paling bisa kejual itu Oriol Romeu. Dan Oriol Romeu juga nilai jualnya itu sangat kecil. Jadi ya nggak bisa untung-untung banget. Walaupun Barcelona dikabarkan memiliki dana sekarang sebesar 200 juta euro. 200 juta euro untuk belanja. Nah bisa ada tuh, harusnya dimaksimalin, dicari pemain-pemain yang punya mental. Seperti itulah. Nah tapi gue sempat baca juga Xavi ini banyak meminta pemain. Banyak minta pemain yang nggak bisa dikabulin oleh Barcelona. Bagus, statement-statement seperti itu bagus. Jadi biar yang salah itu bukan cuma Xavi. Ya, yang salah tuh biar kebuka, akar-akarnya kebuka. Xavi bilang bahwa gue minta pemain si A, si B, si C, tapi nggak didatengin. Yang didatengin Oriol Romeu, yang didatengin ya kayak Michael Faye apa gitu, yang sebenarnya tidak terlalu membantu dalam dalam kinerja Xavi sebagai pelatih gitu. Jadi gue pengen, ayo Xavi lu bongkar sekarang semuanya, lu kasih tahu ke kita, karena apa yang kita lihat ini ya sebenarnya kalau gue sih beda ya. Gue tahu lu emang belum bisa melatih. Tekanan di Barcelona lu belum punya mental itu, jam terbang itu, dan Laporta sengaja emang nahan lu karena dia nggak punya duit. Dan ya udah, lu harus ngomong, tapi walaupun dijaga hati-hati, karena lu bilang karena tidak memutus kemungkinan kalau saya balik lagi ke Barcelona. Jadi hati-hati kalau mau spill. Cuma bisa lah lu sekali jadi victimnya di situ, lu kasih tahu ke orang-orang ya semuanya bukan cuma salah gua. Ya, walaupun gua ngelihat juga seperti itu bukan salah Xavi, termasuk dalam permintaan mendatangkan pemainnya juga aneh-aneh. Pemainnya juga ada ya benar-benar nggak punya mental menurut gua, seperti itu. Oke. Nah, kabar selanjutnya adalah Fermin Lopez yang ganti nomor. Dia sekarang menggunakan nomor 16. Dan ya udah, berarti ya lawan Osasuna, Joao Felix kita lihat nggak bisa main. Balde proses pemulihannya cukup bagus. Inigo Martinez sudah bisa dipasang, mungkin ganti Christensen atau Araujo atau Konde yang lagi angin-anginan mainnya. Kita lihat seperti apa nanti, karena Inigo ya ini pemain matang, pemain udah lama lah di La Liga. Kira-kira seperti itu aja yang bisa disampaikan. Sampai ketemu lagi di habis pertandingan Barcelona lawan Osasuna. Itu di Osasuna mainnya. Ini bakal ada ngulur-ngulur waktu, bakal ada merusak mental, bakal ada banyak drama-drama yang terjadi kalau lawan Osasuna. Karena Osasuna salah satu tim yang susah dikalahkan oleh Barcelona. Mengenai siapa pelatih Barcelona selanjutnya, seperti biasa kalau ada info-info terbaru seputar La Liga, gua cross check. Biasanya ada teman gua di sana, beberapa orang La Liga, langsung gue tanya siapa kandidat terkuat untuk menggantikan Xavi. Berdasarkan media, ya kita tahu ada De Zerbi, mungkin waktu itu Mourinho lagi di sana, terus Klopp, ada Hansi Flick. Deco juga bilang Hansi Flick udah mau dihubungin, ada negosiasi tersendiri. Siapa kira-kira? Tapi teman gue orang La Liga, dia bilang kayak ini masih sangat susah untuk ditebak. Sejauh ini Barcelona memang lagi mendapatkan krisis finansial, tapi untuk mengetahui siapa pelatih selanjutnya itu perlu kita tinjau lebih lanjut. Berarti memang belum ada bocoran siapa pelatih selanjutnya, cuma harapan-harapan aja. Menurut lu siapa yang harus menggantikan Xavi di kursi pelatihan Barcelona? Silahkan di komen, dan kira-kira Barcelona sejauh apa di Liga Champions. Oke, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.